Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan dengan NPM 2476336. Di sini saya akan membuat rencana anggaran biaya untuk perencanaan pembangunan jembatan Balok T dengan bentang 12 meter. Di sini saya sudah memiliki gambar jembatannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat dan sudah memiliki gambar kasarannya seperti ini. Lalu kita langsung saja untuk menghitung luasan atau area file cap dan lainnya sudah ada juga gambarnya di sini. Baik, langsung saja di sini kita buka. Sorry tadi ini saya salah teks. Kita ulang. Untuk menghitung galian abutmennya, kita pergi ke abutmen. Nah, di sini saya sudah membuat polyline. Ini saya buat dengan polyline tersendiri agar lainnya ini menggabung, agar kita mengetahui luas areanya. Baik, ini tuh adalah bagian bawah abutmen. Jika kita copy, dia letaknya di sini. Nah, letaknya dia di sini. Sorry guys, sorry. Dia di bawah ya. Nah, dia letaknya di sini. Itu jika kita pisah. Dan kita sudah membedakan ya. Saya bedakan biar kita ngitungnya tuh enak. Nah, di sini dia memiliki area sepanjang 2.400.000. Di sini jangan lupa kita screenshot. Pastikan area dan panjangnya terlihat. Lalu kita pergi ke Excel, di sini kita tempel saja langsung. Nah, sudah kita rapikan. Kayaknya ini kepanjangan deh, kita hapus aja. Nah, di sini Pak, kita sudah mengetahui areanya, jadi kita sudah bisa mencari luasnya. Di sini rumusnya yaitu sama dengan 24. Tadi nolnya ada 5, kita masukkan. Dibagi 1 juta. Sorry. Kebanyakan. Nah, hasilnya 2,4. Nah, untuk menghitung panjangnya, di sini kita melihat gambar melintangnya di PDF-nya. Di sini dia memiliki panjang 9.500. Jadi di sini kita masukkan saja. Nah, masukkan. Sama dengan 9.500 dibagi 1.000. Hasilnya 9,5. Untuk jumlahnya jadi kita kalikan saja antara luas dan panjangnya. Sama dengan kita kali luasnya, lalu kita kali dengan panjangnya. Kita dapat hasilnya 22,8. Dapatlah volume galian sekarang untuk fondasi ini. Lalu yang kedua, kita menghitung dengan galian fondasi. Gambarnya juga sudah saya pisahkan di sini. Nah, kita sudah mendapatkan areanya juga. Kita screenshot. Lalu kita pergi ke Excel. Di sini kita hitung luasnya yaitu sama dengan 3,1416 dikali buka kurung
kali buka kurung dari saya rumusnya 1 pangkat ya, kita pangkat 2. Hasilnya 3142. Untuk mencari panjangnya sama dengan kanan, karena ini kanan kiri jadi gampang ya kita untuk ngitungnya. Tinggal dikalikan 2 saja. 2000 dibagi 1000 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2. Untuk volumenya sendiri yaitu dikalikan saja sama seperti yang di atas. Nah, sudah. Lalu yang ketiga, di sini kita akan menghitung beton atau link konkritnya sendiri. Kita buka CAD-nya lagi. Nah, untuk link konkritnya di sini letaknya di bawah ya, teman-teman. Jadi, untuk ini kita pindahin dulu. Nah, di sini kita menghitung untuk link konkrit ya. Seperti ini sudah saya pisahkan juga, jadinya sudah bisa langsung kita screenshot. Sorry. Aduh, sorry nggak kelihatan. Kita kembali ke Excel, kita tempel. Nah, di sini kita untuk menghitung luasannya, luasannya yaitu 300.000 dibagi 1 juta. Jadi hasilnya 0,3. Untuk panjangnya ini sama seperti hitungan galian. Karena panjangnya sama antara abutmen dan beton ini, beton konkritnya. Sama dengan 9.500 dibagi 1000. Hasilnya 9,5. Untuk volumenya di sini kita kalikan lagi. Luas kali panjang. Nah, hasilnya 2,85. Nah, di sini lanjut 2 lagi yaitu pile cap dan abutment. Di sini kita akan mencari pile cap terlebih dahulu. Untuk mencari pile cap-nya di sini kita kembali ke gambar AutoCAD-nya. Nah, di sini saya belum menggambarkan ininya ya. Sorry, ini tadi kepindah. Aduh, kalau pada yang penting kita sudah ngitung. Di sini saya akan menggabungkan dulu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita dapatkan areanya sebesar 2.480.000. Nah, jangan lupa di screenshot ya. Area kita tempel. Nah, kita rapikan. Di sini untuk luasannya sama dengan 24
24, 80, dibagi 1 juta. Hasilnya 0,48. Sorry guys, kelebihan. 2,48. Untuk panjangnya sendiri, ini sama kayak panjang abutmennya. Sorry, galiannya. Sama link konkretnya ini sama. Dengan bentangnya tadi 9.500 dibagi 1.000. Jadi hasilnya 9,5. Untuk volumenya sama rumusnya, luas dikali panjang. Nah, hasilnya 23,56. Untuk abutmennya, lanjut kita ke AutoCAD-nya. Nah, ini ya, bagian atas ini. Kita ke polyline dulu. Kita hapus dulu yang ini, kita lanjut ke polyline. Sudah, di sini kita bisa lihat areanya berapa? 3221875. Di sini kita screenshot juga ya. Ini udah lurus belum ya? Kita screenshot. Kita kembali ke Excel ya. Sama tadi rumusnya, sama dengan 322 1875 dibagi 1 juta. Hasilnya 32212 19. Kita hapus aja yang ini, sorry. Nah, kita jadi 32 aja. Untuk menghitung, sorry, kolomnya dulu. Habis menghitung abutmen, nanti kita akan menghitung plat pinjatnya. Sama dengan 8.300 dibagi 1.000. 26,74. Di sini kita akan menghitung plat injak. Kembali ke AutoCAD, lalu kita menghitung plat injak. Nah, plat injak tuh yang ini. Tapi belum saya gabungkan, jadi saya gambar terlebih dahulu. Untuk areanya di sini kita dapatkan 516250. Kita screenshot. Kita bawa ke Excel lagi, kita taruh.
untuk menghitung luasnya sendiri sama dengan 5165 516.250 dibagi 1 juta. Hasilnya 0,5163. Untuk panjangnya sendiri di sini saya lihat tadi panjangnya tuh di sana di PDF-nya tuh 5.700 kalau nggak salah. Coba kita lihat. Nah ini 5 juta ini ya. Lanjut kita menghitung wingwall. Di sini belum saya gabungkan, jadi saya akan gambarkan terlebih dahulu. Sorry, kita lanjutin lagi. Oh, nggak bisa, guys. Kita ulang lagi. Untuk areanya di sini kita dapat segini. Kita masukkan 800.850 dibagi 1 juta. Ini enggak. Di sini tadi panjangnya itu ada 300 dibagi 1000 aja. Jadi hasilnya 0,3. Volume sendiri yaitu luas dikali panjang. Oke. Untuk perhitungan abutmennya cukup segini saja. Nah, ini kan udah semua, kita lanjut untuk perhitungannya. Di sini sudah ada ya tabelnya sendiri, lalu sudah saya pindahkan di sini untuk keterangan-keterangannya, biar lebih cepat aja. Lalu kita pergi ke AutoCAD-nya. Ini sudah banyak yang saya kerjakan, jadi nanti kita tinggal ngerjain sedikit saja ya guys. Soalnya rumusnya juga sama, tergantung diameter gambarnya, lalu jumlah dan menghitung berat lagi kita. Sini kita pergi ke AutoCAD bagian penulangan.
penulang abutmennya. Yang pertama kita cari yaitu pengisian nomor 1 abutmen dengan panjang 16 mm. Bar bending schedule abutmennya yaitu 880 di sini untuk dimensi yang A ya. Nah, di sini kita lihat, kita cari gambarnya. Untuk panjang yang 880 itu di sini. Kita screenshot saja. Nah, kita kembali ke Excel-nya. Sudah di sini kan keterangannya tertulis spasinya 400 mm dan jumlahnya 22. Ini semuanya sudah saya letakkan ya guys, soalnya lihatnya cuma di sini. Langsung kita menghitung beratnya, yaitu sama dengan untuk bobotnya tuh 0,006 165. Sebentar ya, saya lupa. 0,006165 dikali dengan sorry, ininya nggak usah kita gabung milimeternya. Jangan kita masukin dulu. Sudah sampai sini. Sama dengan 0,06165 dikali 16 mm pangkat 16 mm pangkat 2 kayaknya. Nah, hasilnya di sini 15782. Untuk berat totalnya, rumusnya itu sama dengan total besi yang bakal kita pakai, tulang yang bakal kita pakai dikali sama spasi. Sorry, spasinya di sini saya masih menggunakan satuannya milimeter. Satuannya hapus dulu ya guys kalau mau ngitung, biar nanti jadinya tuh nggak ngeref. Sini ya, sama dengan total penulangannya, jumlah besi yang akan kita pakai dikali spasinya 400 dikali dengan jumlahnya. Sorry guys, kurang gede. Ini rumusnya udah bentar belum ya? Lanjut, kita di sini cari untuk G1 yang abutmen. Sorry guys, ini kayaknya kurang, nolnya 1 deh. Jadi harusnya dibagi 1000. Nah, hasilnya sini 12221,89. Lanjut di sini kita mencari yang bagian G1 abutmennya.
Sorry guys, tadi kayaknya yang ini nih nggak usah dipakai, yang bagian M7. Beratnya kita nggak masukin. Berat apa ya? Sabar, koreksi dulu. Bagian spasinya nggak kita masukin. Jadi saya 30,55. Kita di sini lanjut nyari G1. Bagian abutmennya kita di sini langsung ke perulungannya. Di sini kita cari G1 ini. Untuk keterangannya sendiri udah saya masukin ya. 16 dengan dimensi 100. Langsung saja di sini kita screenshot. Kita letakkan di sini. Untuk spasinya sendiri di sini 200. Jumlahnya tuh ada 42. Ini tadi sudah saya hitung. Rumusnya tuh sama. Sorry, salah. Untuk totalnya tuh 169,69. Kita lanjut untuk mencari abad ban yang G55. Kita dapat gambarnya, kita screenshot. Kita letakkan di Excel-nya. Nah, di sini kan dia memakai yang diameter 19. Jadi untuk beratnya, kita kaliin aja. Rumusnya tuh sama kayak yang di atas, sebenarnya cuma 0,006165 dikali sama dimensinya, lalu dipangkatin sama 2. Kita coba sini ya. Nah, hasilnya 2,2256. Kita turunin aja. Nah, di sini hasilnya untuk perhitungan berat totalnya. Cuman total dikali dengan jumlah, dikali berat, lalu dibagi dengan 1000. Lanjut, di sini kita mengikuti untuk G99. Salah, sorry. G99 ini lokasinya ada di letak G99 sendiri ya. G99. Nah, lokasi di sini. Untuk gambarnya sendiri ini, yang paling bawah dia. Kita screenshot dulu.
Kembali ke Excel, kita tempel. Dia menggunakan diameter 14, di sini sudah saya tuliskan 14. Lalu rumusnya tinggal kita turunkan. Sama, masih menggunakan tipe besi yang sama. Hasilnya 1,20834. Rumus untuk mencari berat total juga sama. Hasilnya kita dapat yaitu 417,17. Lanjut kita cari ke G120. G120. Nah, ini yang paling atas. Kita screenshot lagi. Kita kembali ke Excel. Dia di sini menggunakan diameter 14 juga. Jadi, yang G120 sama G99 ini sama. Rumus perhitungan berat volume juga sama. Lanjut kita cari yang H1, bagian H1. H1 kita cari dulu. Nah, satu di bagian ini ya. H1 ini gabung nggak sih? Enggak ya. Langsung kita screenshot. Di sini dia pakai diameter yang berapa tadi? Diameternya 16. Benar berarti yang saya tulis, diameternya 16. Nah, ini rumusnya sama saja. Ini juga. Lakukan hal yang sama untuk perhitungan penulangan yang lainnya. Untuk jumlahnya nanti kita sum saja, hasilnya jadinya 7913,09. Baik, kita lanjut ke penulangan Wingwall. Di sini kita cari yang pertama itu ada sayap jembatan. Kita cari yang pertama itu yaitu sayap jembatannya. Lebih dahulu, kita kembali ke Excel, kita paste. Untuk keterangannya sudah ada di tabel ini ya. Jadi sudah saya tulis. Untuk spasinya kita 0. Jumlahnya di sini tuh ada 20 ya. Soalnya ada tulisan ini. Sebentar.
Lanjut ke sayap jembatan. Ini untuk panjangnya sama, hembusnya juga sama. Untuk total jumlah besinya tuh ada 26. Ini untuk perhitungan wing wall-nya. Sebenarnya sama saja semuanya rumusnya. Nih. Lanjut kita ke penulangan plat injak. Nah, di sini. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Kode bandingnya S1 nama struktur plat injak, lalu dengan diameter 16, 16, 16. Jika kita lihat gambarnya di sini. Dia diameter 16, diameter 16, dan diameter 16 juga. Jadi semuanya diameternya 16. Nah, kebetulan bagian E2 sama E3-nya ini ukurannya sama dia. Jadi yang akan saya hitung tuh satu saja, yang bagian E2. Lanjut. Diameter sudah saya tulis tadi ya. Sudah saya tulis untuk di sini kita akan mencari kita akan mengambil gambarnya terlebih dahulu. Untuk E1. Sini kita screenshot. Untuk E1 kita tempel. Di sini spasinya tuh semuanya ini yang E1 250. Sebentar. E1 ternyata sudah ada ya. 250. 250 kita enter, lalu yang E2-nya nih sama E3-nya 150 spasinya. Untuk jumlahnya tuh 32, 17, 17. Kita tulis 32, 17 sama 17. Nah, di sini kita akan menghitung untuk panjangnya sendiri yaitu 24, 20 ya. Kita hitung 24, 20. Untuk bagian yang B-nya 22, 22, 60. C-nya 120, D-nya 170. Ini udah masuk. Enter totalnya kita sum aja.
Sorry. Lima dua 10 totalnya. Di sini beratnya sendiri sama kayak ngitung pendulangan yang di abutmen tadi, 0,006165 dikali sama diameternya. Karena ini masih ada milimeternya. Ada yang kurang ini. Satu koma lima tujuh dua empat. Lanjut ke gambar yang V2 sama E3. V2 sama E3 ini sama aja sih panjangnya. Untuk ininya panjangnya 7620. Kita masukkan di sini 7620. Ini sama hitungannya sama yang di atas. Di sini hasilnya 1,58. Sebenarnya semuanya 1,58 ya kalau di um, ini. Nah, hasilnya kayak ini. Untuk totalnya kita sama aja. Nah, untuk hasilnya kita dapatkan 672,24 untuk pendulangan plat injaknya. Nah, berikut adalah tugas besar dari saya, Amelia Putri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.